Dari episode 5 disiarkan secara langsung. Motivator kita dengan Karis. Untuk itu Karis dipersilakan waktunya. Oke, terima kasih Mr. Farid. Ya, Salam baik. semangat dari Karis, salam sukses dari Karis. Oke. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, silahkan saksikan dulu video profil berikut ini. Sudah dilihat belum, Mr. Farid? Videonya sudah? Layarnya sudah ada, tapi videonya belum. Oh, videonya belum ya. Baik, saya tampilkan dulu ya. Ya. Oke, saya tampilkan video profil sebelum saya mulai materi ya. Oke, tepuk tangan secara virtual buat kita semua. Iya, bisa manfaatkan di kolom reaction ya. Baik, terima kasih Mr. Farid dan juga Bapak Ibu Guru. Saya lihat di belakangnya Mr. Farid ada Pak Pardi, Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada Pak Munjaini, ya, ada Pak Tugino dan Bapak Ibu sekalian. Dan di sini orang tua luar biasa nih. Kelihatannya ada sebagian yang mengikuti. Ayah Bunda, terima kasih yang sudah membersamai. Terima kasih anak-anak yang semangat sekali belajar hari ini. Walaupun kondisinya pembelajaran jarak jauh, namun mudah-mudahan bisa terasa dekat. Walaupun daring, semoga tidak boring. Apalagi garing dan sampai menjadikan teman pusing dan pening tujuh keliling. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Walaupun kondisi krisis, kita bisa tetap eksis. Walaupun kondisi krisis, asalkan kita optimis. Insya Allah kita tetap bisa eksis dan pasti banyak sekali prestasi yang bisa didapatkan. Ya, oke, anak-anak sekalian, semuanya sudah siap ya? Ada berapa banyak nih? 156 peserta. Ya, mudah-mudahan semuanya aktif, semuanya sungguh-sungguh. Karena yang beruntung saya akan kirimkan hadiah buku saya ke alamat rumah Anda. Ya, oke. Tadi pagi saya baru mengisi di SMA PKP, kemudian nanti malam saya mengisi lagi secara online, dan besok pagi saya mengisi di MAN 14, sebelahnya sekolahnya kalian ya, Budi Warman 2. Oke, hari ini sukses meraih cita-cita dengan ilmu dan adab di SMA Budi Warman 2, Jakarta. Bersama saya Aris Setiawan, dan inilah beberapa
artis yang dulu saya berikan motivasi, sekarang banyak yang sudah terkenal, banyak yang sudah go nasional dan internasional. Mudah-mudahan kalian nanti bisa sukses sebagaimana yang pernah saya berikan motivasi para peserta sebelumnya. Oke, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, semuanya perhatikan. Fokus, konsentrasi. Oke, perhatikan. Silahkan manfaatkan kolom chat untuk menjawab pertanyaan saya. Ada berapa angka yang ada di depanmu? Silahkan manfaatkan kolom chat untuk menjawab. Ya, silahkan. Ada berapa angka? Angka berapa saja? Silahkan. Oke, 3 angka. Terima kasih Sadila, terima kasih Dwi Indah Wijayanti. Terima kasih, ada 5, 6. Coba sebutkan angka berapa saja. Oke, luar biasa semangatnya. Masya Allah, walaupun siang-siang, semangatnya semangat pagi. 10 angka Pak, kata Bagas. Wah, keren. Baik, 6 angka, siap. Oke, kata Rizal ada 6 angka juga. Mari kita hitung bersama. Ada berapa angka kira-kira? Oke, kata Wulan 5 angka. Ya. Mari kita lihat, kita saksikan berapa angka sebetulnya. Yuk, kita lihat bersama. Ternyata yang pertama ada angka 6. Kelihatan ya? Oke. Kemudian yang kedua ada angka 8. Oke, terlihat ada 8. Kemudian yang berikutnya ada angka 3. Ah, ini sampai ke sini. Set, angka 3. Kemudian ada angka 0. Ya, oke, sini. Kemudian ada angka 2 dari sini. Set, set. Kemudian sini. Ya, 2. Kemudian ada angka 9. 1, 2, 3. Set. Nah, kemudian ada angka 4. 1, set, set. Seret, kemudian ada angka 1 di sini. Oke, tadi saya lihat ada beberapa yang teliti ya. Oke, luar biasa. Setidaknya ada 6 angka atau 7 angka ya. 7 angka benar. Jawaban dari Wibian. Wah, ini benar ya. Oke, kita lanjut anak-anak sekalian ya. Kita lanjut tes berikutnya. Fokus, konsentrasi, perhatikan. Baca huruf yang diacak menjadi kalimat yang benar. Boleh suaranya dibuka kalau pada saat menjawab seperti ini, namun jangan semua. Sebagian saja yang sudah yakin, percaya diri, benar jawabannya langsung dibuka suaranya. Dalam kondisi unmute ya. Kita menyusun huruf yang diacak menjadi susunan yang benar. Ini adalah tes kecerdasan literasi atau bahasa ya. Silakan. Fokus, konsentrasi. Yang pertama, negara mana? Afghanistan. Oke, keren. Terima kasih jawabannya, Bagas. Oke, Afghanistan. Yang kedua, Indonesia, keren. Terima kasih. Jawabannya, wah luar biasa ternyata nih. Anak-anak, walaupun pembelajaran jarak jauh, tapi kelihatannya dekat ini. Ya. Oke, berikutnya. Filipina, luar biasa. Semangat sekali. Mudah-mudahan nanti ujiannya lancar kayak begini. Ya. Hari Senin kalian ujian akhir sekolah. Semoga saya doakan nilainya rata-rata 90, mudah-mudahan ya. Oke. Kemudian minggu berikutnya kalian tes UTBK, mudah-mudahan tembus nilai terbaik dan kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri, mudah-mudahan. Ya. Ada yang diterima di Universitas Indonesia, ada yang terima di IPB, ada yang terima di ITB, ada juga yang diterima di kampus-kampus luar negeri, mudah-mudahan ya. Oke, selanjutnya. Malaysia. Masya Surabaya. Keren-keren anak-anak sini. Yuk, berikutnya. Nigeria, betul ya, bukan Argentina ini, Nigeria ya. Walaupun Anda pembela klub Argentina tapi bukan itu maksudnya ya. Oke, selanjutnya. Yang terakhir. Suriname, itu dia jawabannya. Keren. Luar biasa. Kita lanjut, berikutnya adalah nama kendaraan umum. Nama kendaraan umum, silakan. Yang pertama, busway, betul. Itu jawabannya, busway. Yang berikutnya, taksi, itu dia jawabannya. Yang selanjutnya, silakan. Bajai, bagus sekali. Yang selanjutnya, silakan. Metro Mini, Masya Allah, keren. Yang selanjutnya, Delman, betul sekali ya. Selanjutnya, yang terakhir. Angkot. Apaan tuh? Angkot. Oke, bukan apaan tuh ya. Kalau apaan tuh itu Bang Jaja itu ya. Oke, namanya adalah angkot. Angkot. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membaca cepat. Kita akan tes membaca cepat. Jadi, setiap tahun Indonesia mengikuti tes yang diadakan oleh PISA. Oke. Mohon maaf saya bisa di spotlight. Oke, udah langsung ke saya. Jadi tes yang diadakan PISA di 79 negara yang mengikuti tes
diadakan PISA, Indonesia pada saat dites mendapatkan peringkat ke-6 dari 79 negara, ya, yaitu peringkat ke-6 terbawah, teman-teman. Bukan teratas, tapi terbawah, yaitu peringkat 74. Kenapa? Karena disinyalir bangsa Indonesia, pelajar-pelajarnya terutama kecepatan membacanya lambat dan daya bacanya lemah. Maka kita akan coba tes baca dengan cepat atau super speed reading, kata Mr. Farid, karena beliau guru bahasa Inggris. Jadi silahkan kalian baca dengan cepat, ya. Kalau soalnya selesai, kalian membaca selesai, berarti kalian termasuk kecepatan membacanya cepat atau normal. Namun, kalau soalnya selesai, kalian belum selesai, berarti kalian membacanya lambat. Oleh orang Amerika dan orang Eropa, itu disebut kategori termasuk kategori lambat, atau kata mereka adalah buta huruf. Buta huruf katanya. Waduh. Jangan sampai ya kita termasuk buta huruf. Yuk silakan. Siap-siap fokus konsentrasi. Silahkan dibaca mulai dari sekarang. Mas sepi Pak, yang baca nggak ada Pak. Kuning. Ini. Tulis. Pak. Yang di ujung pojok atas sebelah kiri sampai pojok bawah sebelah kanan, ya. Kalau kalian selesai, kalian bisa membaca. Kalian kalau mencoba sendiri biar Repan Bang. Siap. Oke, Mirza. Tolong dibuka kameranya, Mirza, kalau berani, ya. Wah, enggak Pak. Wah, kalau nggak berani, wah ada sesuatu ini. Repan. Habis sholat Pak. Baik, ada yang mau mencoba? Silakan. Saya kasih kesempatan satu orang. Revanza, silakan Revanza. Kagak apaan sih? Danang Pak. Jangan Pak, nanti gagap dia ngomongnya Pak. Oke, salah satu yang paling berani saya doakan. Siapa? Arka. Oh, Resen aja. Resen, siapa? Silakan Resen. Aduh Pak, nggak bisa Pak, lagi sariawan. Oke, sungguh-sungguh ini serius saya. Yuk, siapa? Oke, tolong dibuka kameranya ya. Oke. Siapa yang mau coba? Ada yang mau mencoba? Baik, kalau tidak ada yang berani kita lakukan bersama-sama. Ini tadi kalau rame-rame berani bersemangat, tapi begitu dikasih kesempatan kok pada ini ya, tiba-tiba suaranya menghilang satu persatu. Baik, oke, kita baca bersama-sama yang semangat ya. Siap, 1, 2, 3, mulai dari sekarang. Oke, 1, 2, mulai. Kuning, Merah, kuning, biru, orange, hitam, merah, hijau, ungu, kuning, merah, hitam, biru, merah, ungu, hijau, biru, orange, putih, coklat, putih, hijau, merah. Bintang jawaban bintang. Orange, ungu, Iya. biru. Oke, Hitam, Pak, mudah-mudahan yang Berapa? menjawab Berapa? sungguh-sungguh Repan. semoga lancar ujiannya, selancar membacanya hari ini ya. Amin. Oke. Baik, silakan kita masuk literasi yang berikutnya. Susun huruf yang diacak menjadi kalimat yang benar ya. Silakan. Semangat, fokus, konsentrasi, baca huruf yang diacak berikut menjadi susunan yang benar. Mulai dari sekarang. Banyak orang mengira apa? Banyak orang mengira kalau membaca itu sulit dan harus baca kata-kata, padahal pendapat seperti itu sama sekali tidak benar dan malah membuat kecepatan membaca dan pemahaman menurun. Sekarang cobalah membaca secara cepat seolah-olah mencair. Bukan mencair. Mencari di pokok atau inti dari bacaan tersebut dan ternyata berhasil. Bukan. Oke, luar biasa Mirza dan Bintang Fauzan. Wih, mantap. Mantap sekali. Mantap, Ya. Mirza, mantap. Luar biasa ternyata ya. Baik, saya akan kasih hadiah bagi yang bisa menjawab dengan benar selanjutnya ini. Akan saya kirimkan buku ke alamat rumahmu sore ini ya. Baik, silahkan yang berani raise hand. Namun syaratnya harus raise hand dulu, baru kalian action ya. Oke, baik. Saya kasih kesempatan kalau sudah raise hand, saya kasih kesempatan baru menjawab ya.
Silakan yang berani, yang siap mencoba langsung raise hand. Ya, siap. 1, 2, mulai. Yuk, siapa yang berani? Ada? Ya, silakan. Ayo, siapa yang berani raise hand? Silakan, di sana ada di kolom reaction, itu ada raise hand di sana. Yuk, silakan. Yang bisa membaca ini kecerdasan IQ-nya di atas rata-rata. Oke, silakan. Mana ini? Ayo Mirza berani, yang lain mana? Repan, Pak, Repan. Oke, Arka silakan. Kamu jangan ngomong menunjuk teman. Kalau berani, Arka silakan. Saya nggak berani, Pak. Maaf ya, Pak. Oke, silakan yang lain. Ada yang berani? Saya akan berikan hadiah buku ke alamat rumahmu. Saya kirimkan. Yang bisa membaca dengan benar. Oke, silakan. Oke, ada yang berani? Oke, boleh di kolom chat, Kalau nggak berani, ngomong langsung kolom chat, tulis. Ayo. Ya, silakan. Oke. Silakan. Yang otaknya sampai siapa? Amelia nggak sampai katanya. Oke, silakan. 1, 2, ya. Oke, saya kasih kesempatan sekali lagi. Oke, ini sudah mulai mencoba. Muhammad Sadilah. Setiap anak itu unik dan titik-titik tidak ada, belum tepat. Oke, setiap anak itu Kurniawan. Yuk lanjut, yang lain. Oke, sudah ada sebagian, tapi kayaknya belum. Oke, Ratih sudah mulai banyak. Ya, silahkan. Oke, Rizal juga sudah menjawab. Terima kasih. Wow. Oke, Febriana Eka juga sudah. Setiap anak itu unik dan hebat. Terus, oke, baik. Luar biasa. Yang lain, silahkan. Iya, satu persatu jawabannya. Setiap anak itu unik dan hebat, tidak ada kata bodoh. Oke, bukan itu? Oke, Febriana juga sudah berusaha melengkapi. Baik, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Ruth Narulita. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, saya kasih kesempatan. Baik, inilah dia jawabannya. Wow, Muhammad Sadilah. Setiap anak itu unik dan hebat. Tidak ada kata bodoh. Yang ada hanyalah kata terlatih dan kurang terlatih. Tidak ada anak bodoh. Bodot. Salah. Yang ada. Oke, kurang. Bisa dilengkapi lagi? Oke, baik, bersama-sama saja karena waktu kita terbatas, jadi kita manfaatkan. Wah, ini Bagas Kurniawan ini. Setiap anak itu unik dan hebat, tidak ada otak bodoh yang adab, bukan adat. Hanyalah otak terlatih dan kurang terlatih, tidak ada anak bodoh. Yang ada hanyalah anak yang belum menemukan. Nah, belum tepat juga ya. Tadi masih ada kesalahan. Baik, kita baca bersama-sama, tapi saya menghargai kesungguhan Anda luar biasa. Semangat Anda untuk mencoba. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memaknai dari tulisan berikut ini ya. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Setiap anak itu unik dan hebat. Tidak ada otak bodoh
Yang ada hanyalah otak terlatih dan kurang terlatih. Tidak ada anak bodoh, yang ada hanyalah anak yang belum menemukan potensinya, metode belajarnya, dan tepat gurunya. Ini dia jawabannya. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Kalau memungkinkan buka kamera, silahkan buka kamera. Saya akan berinteraksi dengan Anda ya. Yang memungkinkan buka kamera, tolong dibuka kameranya. Saya akan jelaskan kepada Anda ya. Perhatikan, terima kasih Endah Rohmatu ya yang membuka kameranya. Saya akan jelaskan ya. Jadi tidak ada otak bodoh, yang ada hanyalah otak terlatih dan kurang terlatih. Kalau kalian sering latihan, maka otak kalian akan cerdas. Yang jarang latihan, maka otaknya akan kandas atau tumpul. Setiap kalian adalah unik dan hebat. Nih saya kasih tahu, dengarkan. Kalian adalah unik dan hebat. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang belum menemukan potensinya, metode belajarnya, dan tepat gurunya. Jadi, kalau kalian tahu potensi kalian, kalian tahu metode yang tepat, kalian menemukan potensi dan metode yang cepat, diajar oleh guru yang tepat, maka kalian akan menjadi anak yang hebat, semangat, dan bermanfaat. Yang menjadi soal adalah, kadang kita sudah SMA, tapi belum mengetahui potensi kita. Kadang kita sudah kelas 12, tapi belum ketemu metode belajar yang pas. Hari ini kita akan coba kupas tuntas. Bagaimana metode belajar yang tepat dan bagaimana kita menemukan potensi sehingga kalian menjadi anak-anak yang hebat semuanya ya. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman sekalian untuk mengetes potensi kecerdasan spasial atau gambar ya. Silahkan kalian baca gambar berikut ini menjadi kata atau kalimat yang benar ya. Saya lanjutkan. Oke, contohnya ini dibacanya buku cerita ya, seperti itu. Oke, kita masuk level yang pertama. Silahkan dibaca. Ya. Iga bakar. Masya Allah, keren banget jawabannya. Betul, iga bakar. Oke, ini calon insinyur, calon teknik sipil, teknik arsitek, teknik industri, insya Allah bisa membaca ini. Ya. Orang-orang sains ya bisa, saintek pasti bisa. Yuk, yang kedua. Ya. Yang kedua, silakan. Ya, silakan. Silakan, yang kedua. Generasi. Generasi apa? Generasi 3, Pak. Betul, itu dia jawabannya. Wow, luar biasa. Generasi 3. Boleh juga melalui kolom chat ya, saya persilahkan. Boleh juga melalui kolom chat ya. Saya akan coba lihat di kolom chat. Silakan. Silaturahmi. Betul. Wow, keren sekali jawabannya. Ini bukan Pak RT atau Pak RW, ini adalah Pak Lurah. Ini orang silat. Oke. Orang silat, kemudian lurah L-nya hilang tinggal urah dan tambah mi jadi silaturahmi ya. Oke, selanjutnya level yang keempat. Lari. Keluarga Cemara. Wah, betul sekali jawabannya. Ini adalah keluarga Cemara. Ini keluar, ini bacem, B-nya dicoret tinggal G, jadi gacem. Ya, kemudian marah hanya hilang dari marah. Keluarga Cemara, oke? Level kelima berhadiah buku saya. Ya, silahkan kalian nanti kirimkan alamatnya yang benar menjawabnya. Level kelima berhadiah buku saya. Silakan. Boleh di kolom chat, boleh kolom chat, silakan. Oke, melalui kolom chat juga boleh, silakan. Karena kalau melalui suara nanti khawatir nggak ketahuan. Melalui kolom chat saja. Oke, langsung silakan jawab melalui kolom chat saja. Oke, silahkan. Ada 2 tangan ya. Silahkan, maksudnya seperti apa? Silakan dipahami Danaba Saka Prakoso.
Ya, silakan dipahami maksudnya. Ya, silahkan. Oke, silahkan. Oke, belum ada yang menjawab sampai saat ini. Masih berjalan waktu, silakan segera. Baik. 1, 2, 3. Ya, oke. Penelpon selanjutnya. Oke, jawabannya adalah makanan bergizi. Ya, ini mak, ini kanan. Oke, mak, kanan. Ini orang kedinginan suaranya ber. Kemudian G-nya diganti Z jadi gizi. Jadi makanan bergizi. Oke, nggak masalah. Oke, baik. Gak usah nangis Rifandi, tenang aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Yuk, silakan. Oke, silakan. Lapar pisan. Ya, ini baru keren. Ini lap, ini pari, I-nya dicoret lapar pisan ya. Oke, selanjutnya kita masuk pelajarannya Mr. Farid, yaitu bahasa Inggris. Ya, terjemahkan artinya. Silakan. Ayo, artinya apa? Silakan. Siapa yang bisa? Boleh raise hand, kalau enggak melalui kolom chat. Kalau malu raise hand-nya ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, sebisanya ya silakan. Charles Darwin, 200 tahun yang lalu, dia mengatakan kepada manusia, dan inilah kata-kata yang dia sampaikan, sekarang ternyata orang merasakannya. Yuk, silakan. Apa ini yang dia katakan? Baik, belum ada yang raise hand? Oke. Iya. Oke, yang menjawab belum ada di kolom chat. Silahkan. Wah, sudah ada nih, sudah mulai menjawab. Ada 3 orang. Wah, keren. Terima kasih Bagas, Tripandi. Ya, bukanlah spesies yang terkuat yang bertahan atau yang paling cerdas, tapi mereka yang paling bisa beradaptasi untuk berubah. Ah, keren. Kemudian Bagas. Ini bukan spesies terkuat yang bertahan hidup atau yang paling cerdas, melainkan spesies yang paling mudah beradaptasi untuk berubah. Bagus ya, ini keren-keren ini, bukan ngasal nih, kita bagus nih. Ini bukan spesies terkuat dalam berjuang. Wah, nih sudah berusaha ya, keren. Perhatikan baik-baik. Bukanlah makhluk atau spesies yang paling kuat yang bisa bertahan. Bukan juga yang paling cerdas, namun yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Itulah yang akan sukses, yang akan berhasil, yang akan mampu bertahan. Ya, jadi kondisi pandemi adalah siapa yang bisa beradaptasi dengan perubahan, dia yang akan berhasil, yang akan sukses. Pertanyaan saya, apakah kalian sudah bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi, belajar dari rumah? Apakah sama seperti belajar dari sekolah? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kondisi belajar daring sama efektifnya dengan kondisi belajar tatap muka? Itu pertanyaannya. Apakah dengan sekarang kalian mandiri belajar di rumah juga sama efektifnya ketika diajar dengan guru-guru kalian langsung di sekolah? Kalau kalian bisa beradaptasi, kalian akan berhasil, kalian akan sukses. Mari kita lihat video berikut ini, ya. Inilah contoh adaptasi. Ternyata untuk bisa naik kelas, kita diuji sebagaimana anak IT ini yang mengikuti induknya. Setiap
Kenaikan kelas ada ujian. Minggu depan kalian akan menghadapi ujian untuk kenaikan kelas kalian. Ujian akhir sekolah. Apakah kalian sanggup menyelesaikan dengan baik? Selama kalian terus mencoba dan berusaha, tentu ada jalannya. Tentu ada hasilnya. Tentu akan berhasil semuanya. Namun siapa yang tidak mau berusaha, pasti akan memberikan alasannya. Perhatikanlah, kesulitan, masalah, ujian itu biasa. Bangkit itulah yang luar biasa. Siapa yang terus mencoba, pasti akan berhasil juga. Siapa yang mau terus berusaha, pasti akan sukses juga. Ingat, tidak masalah berapa kali kalian jatuh. Tidak masalah berapa kali kalian menghadapi masalah bahkan kegagalan. Pertanyaannya, apakah kalian terus bangkit berjuang menghadapi masalah itu? Pemenang berkata, walaupun sulit, tapi bisa. Dan pecundang akan berkata, memang bisa, tapi sulit. Itu bedanya. Pemenang sukses mencari jalan, dan pecundang akan sukses mencari alasan. Pemenang sukses mencari solusi, dan pecundang akan sukses mencari alibi. Pemenang berdoa, ya Tuhan, ya Allah, berikan aku kekuatan atas masalah yang aku hadapi. Itulah doa para pemenang, dan pecundang akan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi menghadapi masalah dan ujian ini. Inilah bedanya. Pemenang optimis, tentu pecundang akan pesimis. Selalu mencoba, teruslah berusaha, jangan pernah berhenti dan menyerah. Sampai kau mendapatkannya, sampai kau berhasil juga. Ingat, siapa yang mau berjuang, siapa yang mau berusaha, pasti akan berhasil juga. Ingatlah, pandemi bukanlah jalan akhir, bukan jalan buntu, bukanlah jalan tertutup. Pandemi adalah jalan berliku. Kalau kalian merasa pandemi adalah jalan buntu, jalan tertutup, kalian akan pesimis. Namun kalau kalian merasa pandemi adalah jalan berliku, jalan berkelok, tentu kalian akan lebih sabar, lebih hati-hati. Inilah bedanya, teman-teman sekalian. Ingat, pandemi bukanlah masa menunggu. Pandemi adalah masa belajar dan bertumbuh. Kalau kalian merasa pandemi adalah masa menunggu, pasti kalian stres, pasti kalian capek, kalian lelah. Kenapa? Karena kalian menunggu 1 tahun dan nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadikan pandemi masa belajar. Jadikan pandemi masa bertumbuh. Kalau kalian merasa pandemi masa belajar, tentu akan banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Akan banyak pengetahuan, keterampilan yang bisa kalian miliki. Kalau kalian menganggap pandemi masa bertumbuh, kalian bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar kalian. Untuk teman, untuk guru, untuk orang tua, untuk masyarakat. Kalian bisa memberikan manfaat karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Ya. Pertanyaan saya adalah, teman-teman sekalian, apakah kalian kondisi pandemi ini masih terus semangat dalam belajar? Masih semangat dalam meraih cita-cita? Karena berdasarkan hasil penelitian, banyak sekali siswa yang merasa pandemi ini adalah masa yang melelahkan. Belajar dari rumah adalah masa yang menjenuhkan, masa yang membetekan, ya, masa yang menyebalkan, memuakkan. Apakah benar kata sebagian siswa seperti itu? Ya, coba saya bertanya kepada Anda jujur, kalian sebetulnya senang belajar dari rumah atau belajar di sekolah? Silakan dijawab di kolom chat. Kalian lebih memilih belajar dari rumah atau dari sekolah? Silakan jawab di kolom chat. Oke, kalian senang belajar dari mana? Dari rumah atau dari sekolah? Coba. Belajar dari sekolah, Anastasia sekolah. Wah, luar biasa sekolah. Keren ya. Sekolah. Dari rumah, ini Rifandi. Wah, nanti kita bisa tanya ke Rifandi ya. Oke, baik. Dari sekolah, ya lebih nyaman belajar di sekolah. Oke, baik. Ternyata ya benar, rata-rata seperti itu. Ada juga yang dari rumah, lebih senang belajar dari rumah. Nanti bisa ditanya ke Bayu dan juga ke Avandi. Kenapa mereka senang belajar dari rumah? Ya, ada Akso juga. Oke, dari rumah. Bayu juga sama. Ya, oke. Ternyata hasil surveinya seperti ini, teman-teman sekalian. Perhatikan. Hasil surveinya yang dilakukan KPAI terhadap 1.700
Inilah hasil surveinya. Di 20 provinsi dari SD sampai SMA, ternyata bulan Mei dan Juni dilakukan survei terhadap 1.700 pelajar. Mereka menjawab dan survei membuktikan 76,7% siswa tidak senang dengan PJJ, 23,3% siswa senang dengan PJJ. Ditanya kembali tanggal 11 sampai tanggal 18. Tanggal 11 sampai 18 Desember 2020 terhadap 64.000 lebih pelajar di 34 provinsi di Indonesia. Mereka ditanya, pengen pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring? Maka 12% menjawab mereka pengen pembelajaran daring atau pembelajaran online atau belajar dari rumah. Dan 88% mereka menjawab pengen pembelajaran tatap muka atau di sekolah. Ini ya. Jadi jawaban kalian ternyata juga mewakili. Ada yang pengen ke rumah, tetap di rumah, ada yang senangnya belajar di sekolah. Kenapa demikian? Ya, karena mereka menjawab, kalau di sekolah itu lebih efektif, lebih mudah menerima ilmu, karakternya lebih terbentuk. Jawabannya begitu. Kenapa di rumah? Ada juga yang menjawab, hemat biaya. Kalau di rumah kita bisa ngapain aja. Ada yang jawab begini, kenapa kamu pengen belajar di rumah? Kalau di rumah ditutup kameranya nggak ada yang tahu, Pak. Saya ini lagi tidur, atau saya lagi main handphone, atau saya tinggal kemana, nggak ketahuan Pak saya, Pak. Bebas saya kalau di rumah. Mau ngapain aja terserah saya. Ada juga ya kayak begitu ternyata jawabnya ya. Jadi dia memilih di rumah karena dia pengen bebas, pengen nggak dikontrol, nggak diawasi. Jadi Ananda sekalian ya, dari hasil penelitian ternyata ada 4 tipikal siswa belajar dari rumah. Ada berapa? Ada 4. Apa tipikal siswa belajar dari rumah? Yang pertama adalah tipikal siswa yang ketika BDR belajar dari rumah Zoom seperti ini, dia melaksanakannya di kamarnya. Kadang di kasurnya, ditemani bantal dan gulingnya, kadang di sofanya, kemudian dia berdoa. Namun bukan doa belajar, bukan doa menuntut ilmu, dia baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Inilah kategori yang pertama. Dengan kondisi belajar dari rumah, banyak siswa yang akhirnya rebahan di kasurnya, di kamarnya. Kira-kira pertanyaan saya, ada nggak yang sekarang kayak begitu kondisinya? Sambil tiduran, sambil lesek, sambil rebahan, bisa di sofa, bisa di kasurnya. Ada nggak kira-kira? Jujur saja kalau ada. Inilah kondisi. Kondisi yang pertama adalah, ya, ternyata dengan belajar dari rumah, banyak siswa yang lebih parah. Apa yang lebih parah? Ada siswa yang dia dengan kondisi pandemi, dia mengunci diri di kamarnya. Dia keluar dari kamarnya hanya kalau mau makan atau ke toilet. Itu, selebihnya dia di kamar terus. Dia mengkarantina dirinya, padahal dia nggak kena corona. Nih, ini aneh kan? Nggak kena corona tapi mengkarantina di kamarnya. Ya, ini oleh netizen, siswa yang kayak begitu disebut dengan generasi rebahan. Ya, generasi rebahan. Kenapa? Hobinya tiduran, rebahan. Nah, kayak begitu. Ya, baik. Mudah-mudahan saya doakan yang kayak begitu semoga dikembalikan ke jalan yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan belajar dari rumah. Yang dulu kalian sekolah disuruh ke sekolah dan pada saat belajar nggak boleh sambil main handphone. Sekarang beda. Pandemi kalian nggak boleh ke sekolah dan kalau belajar kalian diharuskan menggunakan handphone atau laptop, namun harus ada internetnya. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena handphone kita yang hari ini kita pakai ternyata banyak sekali godaannya, banyak sekali yang menariknya. Akhirnya generasi yang kedua atau tipe yang kedua ini adalah tipikal siswa yang ketika belajar dari rumah, dia mengartikan BDR bukan belajar dari rumah, tapi bermain dari rumah, bermedsos dari rumah, kemudian bertiktokan dari rumah, beryoutuban dari rumah. Ya, inilah kondisi yang kedua, yaitu siswa yang ketika dia belajar dari rumah seperti ini, ternyata dia sambil medsosan, WhatsAppan, Instagraman, Facebookan, gitu ya, sambil lihat status orang dan lain-lain. Ada juga yang dia dengan belajar dari rumah, dia malah bermain game dari rumah. Ya, coba jujur, ada nggak yang kayak begini malah main game? Padahal hari Senin nanti ujian. Ya, ada juga
yang malah TikTokan. Padahal ya harusnya kan fokus memperhatikan. Ternyata malah dia TikTokan. Ada juga teman-teman sekalian yang dia pada saat seperti ini nonton YouTube malah. Padahal ada juga yang menarik materinya. Dia malah nonton YouTube. Ya, nonton YouTube yang tonton apa? Ada yang nonton BTS. Ada yang nonton Blackpink. Gitu ya. Ada yang nonton drama Korea. Nah ini kondisi ini real. Terjadi. Nyata dan ada di mana-mana. Dan yang berikutnya ada juga kondisinya yang dia main aktivitas yang lain, ya, main game online dan lain-lain. Inilah kondisi yang kedua. Disinyalir, diduga oleh beberapa pakar pendidikan dan juga orang tua dengan belajar dari rumah ada namanya downgrade karakter, yaitu penurunan nilai karakter yang dialami oleh siswa. Siswa menjadi malas, menjadi nyantai, menjadi kurang disiplin, menjadi sholatnya sering terlambat, kurang mandiri, dan lain-lain. Inilah kondisi yang nyaris yang dikhawatirkan. Ketika ini bisa diteruskan, terus terjadi lama, ini bisa berbahaya terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Ya. Jadi kondisi ini terjadi di 216 negara. Tidak hanya di Indonesia, tapi 216 negara merasakan hal yang sama. Ya. Oke, berikutnya. Kondisi yang ketiga adalah kondisi yang stres. Nah, saya akan putarkan video dulu ya, biar kalian ada refreshing ya. Yuk, coba lihat. Inilah 4 kondisi siswa belajar dari rumah. Apa saja? Yang pertama ini. Yang hobinya ngantuk, tiduran. Oke, inilah kondisi yang pertama, kondisi rebahan atau tiduran, ngantuan gitu ya. Ini kondisi yang kedua, setiap hari dia pengen main handphonenya terus. Gak ada handphone rewel, gak ada handphone nangis, pulsanya habis, kuotanya habis, jaringannya jelek, pasti dia gak nyaman, pasti emosi. Inilah 2 kondisi nyata, fakta yang terjadi di mana-mana. Banyak siswa yang mengalami penurunan nilai karakter atau karakter baiknya mulai menurun, merosot menjadi karakter yang buruk. Ya. Dan yang ketiga, yang naik apa? Yang naik adalah ini, yaitu angka siswa yang stres, frustasi, depresi, bahkan tidak mau sekolah lagi, ini meningkat. Mulai dari stres ringan, sedang, bahkan stres berat pun meningkat. Data ini saya ambil dari 2 rumah sakit jiwa yang terbesar yang ada di Jakarta dan juga yang ada di Jawa Barat. Ya, memberikan kabar bahwa pandemi berdampak pada banyak siswa yang mengalami kejenuhan, stres, frustasi, bahkan ada yang tidak mau sekolah lagi. Angka ini meningkat pesat, angka ini meningkat drastis dengan kondisi pandemi. Ya, jadi ciri-cirinya yang stres ringan yaitu linglung, bingung, nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya, yang sedang adalah mudah marah, mudah emosi, mudah sakit hati. Ya, ini adalah yang sedang. Yang parah adalah pengennya berantem, pengennya marah-marah. Ya, pengen berantem setiap hari, kerjaannya berantem bahkan. Ya, berantem sama adiknya, sama kakaknya, sama ibunya, bahkan kadang sama anjing tetangga bisa juga. Ya, ini stres yang berat. Bahkan yang lebih parah adalah stres yang dia tidak mau lagi sekolah. Ada juga yang dia harus menggantikan orang tuanya yang kena PHK karena kondisi terdampak pandemi seperti ini. Ya, inilah kondisi yang memprihatinkan, teman-teman sekalian. Ada juga siswa stres disebabkan karena pelajaran. Ya, ketika ditanya diwawancara, kenapa kamu stres? Mereka menjawab karena banyak tugas yang diberikan, karena pelajaran tidak bisa dipahami. Oke, mohon suaranya di mute. Oke, baik ya. Ini penyebab stresnya adalah tadi. Pertama adalah karena ada siswa yang tidak bisa memahami pelajaran yang diberikan gurunya.
Yang kedua, penyebab stres adalah terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan, dikerjakan. Ini kata siswa. Ya. Berikutnya, ada juga siswa yang stres karena tidak bisa manajemen waktu dengan belajar dari rumah. Ada juga siswa stres karena ketakutan tidak bisa mengerjakan ujian. Ada juga siswa yang stres karena merasa dibully melalui medsos oleh temannya. Ada juga siswa yang stres karena dia sering diomeli oleh ibunya. Akhirnya dia stres juga. Ini terjadi. Ya, ibu kalian juga stres. Karena tidak hanya kalian yang diurusi, tapi bisa juga saudara kalian, adik kalian yang masih SD, SMP, harus diurusi oleh ibu kalian. Ibu stres karena anak tadi. Anak kurang disiplin. Kadang dari pagi ibu sudah mulai stres. Pagi-pagi dari mulai membangunkan kalian. Coba jujur, di sini adakah yang sudah terbiasa bangun sendiri tanpa dibangunkan orang tua? Sholat tanpa disuruh-suruh. Waktunya belajar sudah terbiasa. Ternyata banyak juga anak SMA yang untuk sekedar bangun, untuk sekedar sholat subuh, ini orang tua perjuangannya luar biasa. Banyak orang tua yang mulai stres pagi-pagi membangunkan anaknya. Sehingga pagi-pagi yang harusnya ibu-ibu mengeluarkan 20.000 kata per hari. Dengan kondisi pandemi, ibu-ibu bisa mengeluarkan 25.000 kata per hari. Ini dampak dari pandemi, ya. Jadi over kata-katanya jadi lebih banyak. Makanya wajar kan, pagi-pagi ibu kalian bangunin kalian sudah kayak begitu, ya. Ini tanduknya sudah mulai keluar. Bangun, bangun, sarapan, mandi, sholat subuh. Ya Allah, jam segini kamu belum bangun, teman kamu udah pada masuk suburuan. Jadi ini kondisi real, kondisi nyata. Jadi kalau dulu belajar pada saat sebelum pandemi, jam 7 kalian udah siap di sekolah. Dengan kondisi pandemi, belajar Zoom, belum tentu jam 7 kalian udah siap. Kadang harus jam 8 baru mulai pembelajaran. Ini kondisi nyata, ya. Ini anak-anak sekalian, ya. Ternyata kalau kita lomba lari, sekarang itu lawan lama kamu udah pada capek, udah pada stres, udah banyak yang berhenti. Banyak yang kondisinya frustasi. Ini adalah momentum terbaik. Kalau kalian bangkit, kalau kalian dengan kondisi seperti ini, mau pengen diterima di perguruan tinggi negeri, ini kesempatan, momentum. Kenapa? Lawan-lawan sekarang udah pada capek, pada jenuh, pada stres. Mereka pada males. Dibangunkan susah, suruh belajar susah. Ini kondisinya seperti itu. Artinya, kalau kalian ingin sukses diterima di perguruan tinggi negeri, ingin sukses meraih cita-cita, ini adalah momentum yang pas, momentum yang tepat. Untuk apa? Belajar lebih dan lebih belajar. Ya, semangat belajar dan semangat untuk terus belajar. Inilah yang akan menjadikan kalian berhasil ketika kalian menjadi the best learner. Apa itu the best learner? The best learner adalah pembelajar terbaik. Bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun kalian bisa belajar. Itu yang akan menjadikan kalian berhasil. Belajar tidak harus dilakukan di sekolah. Di rumah kalian bisa belajar. Belajar tidak harus pagi hari, siang hari kayak begini, sore hari kalian bisa belajar, malam hari, dini hari bisa belajar. Itu the best learner. Belajar tidak harus kondisi sehat, sakit pun kalian bisa belajar. Itu the best learner. Belajar tidak harus kondisi senggang, sempit pun kalian bisa belajar. Belajar tidak harus kondisi bahagia, sedih pun kalian bisa belajar. Belajar tidak harus di meja belajar. Kalian bisa belajar di kendaraan, di taman kalian bisa belajar. Ternyata itulah yang menjadikan kamu berhasil. Bung Karno di penjara dibuang, dia selalu belajar. Bung Hatta, Buya Hamka, B.J. Habibie, walaupun kondisi dulu, ya sering di penjara, dibuang, diasingkan. Mereka, Bung Hatta pernah mengatakan, lebih baik di penjara, asalkan bersama buku, asalkan bisa belajar, membaca, daripada hidup tak berguna. Inilah Anda sekalian. Mereka sampai mengatakan seperti itu. Kalau kalian ingin sukses, kalian ingin berhasil, jadilah the best learner. Bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, bahkan dalam kondisi apapun, kalian bisa belajar. Itu yang akan menjadikan kamu sukses dengan kondisi pandemi seperti ini, ya. Oke, bahkan dulu B.J. Habibie pernah cerita pada saat diwawancara. Dia sempat diusir dari kamarnya oleh ayahnya. Kenapa? Gara-gara dia lupa main. Gara-gara dia kebanyakan belajar membaca. Setiap hari dia belajar 8-10 jam. Hingga akhirnya dia diusir dari kamarnya oleh ayahnya gara-gara dia lupa main. Ya, pernahkah kalian diusir dari kamar gara-gara lupa main, teman-teman? Pernahkah kalian dimarahi gara-gara kebanyakan belajar, kebanyakan membaca, kebanyakan zikir, kebanyakan baca Quran, hingga akhirnya kalian lupa main? Ini terjadi pada ulama-ulama kita, pada pemimpin-pemimpin kita. Wajar kalau akhirnya mereka berhasil, wajar kalau akhirnya mereka sukses.
Kalau kalian bisa the best learner, pasti kalian akan sukses. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Inilah dia, the best learner, pembelajar terbaik yang perlu kalian pelajari. Najah, the best learner, lumpuh otaknya, nggak bisa jalan kayak kita, tangannya nggak bisa digerakkan kayak kita, tangan kakinya lumpuh, otaknya lumpuh. Najah itu kan katanya suka terapi ya, sehingga tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Udah, supaya lebih jelas lagi. Namun dia mau belajar, mau berubah. Kalau Najah itu terapi. Kita baru saja saksikan seorang Najah yang keterbatasan luar biasa. Tangan kakinya tidak sempurna. Tidak bisa memegang Al-Quran. Tidak bisa ke masjid. Namun semangat untuk belajarnya luar biasa. Kemanapun dia pinjam handphone ibunya dan dia dengarkan Al-Quran setiap hari. Dia dengarkan terus kemanapun, kapanpun dia selalu dengarkan Al-Quran. Hingga akhirnya dia hafal 30 juz. Termasuk artinya dia paham dengan keterbatasannya, dengan kesulitan yang dia dapatkan, dengan kelemahannya, namun dia mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Dengan kekurangan, segala kekurangan yang dia miliki, dia mampu menunjukkan prestasi dan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Inilah the best learner, teman-teman sekalian. Dia paham Al-Quran ayat apa, kemudian posisinya di mana, artinya apa, lanjutannya ayatnya seperti apa. Dia memahami semuanya. Inilah the best learner. Dan masih banyak the best learner yang lain. Dengan keterbatasan mereka bisa. Dengan keterbatasan mereka berprestasi. Pertanyaan saya teman-teman sekalian. Ya, apa yang sudah kita lakukan dengan kondisi kita di rumah? Lalu bagaimana dengan kita belajar dari rumah bisa optimal? Maka saya akan mencoba menjawabnya. Saya akan memberikan gambaran motivasi untuk Anda. Supaya apa? Optimal Anda belajar dari rumah. Dengan kondisi waktu tinggal sebentar lagi. Tinggal beberapa saat lagi. Namun kalian bisa optimal pembelajaran dari rumah. Ya, inilah yang pertama teman-teman sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Saya lanjutkan. Ya, optimalkan waktu belajar atau selama learning from home atau BDR, belajar dari rumah. Yang pertama adalah kalian buat jadwal waktu belajar dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Coba kalian buat jadwal yang pas, yang tepat, yang terbaik, yang manfaat. Contoh, pagi kalian ingin bangun jam berapa? Setelah itu kalian mau ngapain? Ya, kalian buat aktivitas yang baik setiap hari. Pasti ujian kalian nanti mudah. Pasti kehidupan kalian akan jauh lebih baik. Pagi hari tadi saya merencanakan bangun, ya. Kemudian setelah bangun ngapain? Itu sudah saya rencanakan sama. Dari mulai sholat sunnah, kemudian sholat subuh, ya. Salat fajar, bahkan kalau memungkinkan kalian sholat tahajud, tahu-tahu hajatnya terwujud. Kalau kalian rajin sholat tahajud, Masya Allah, hajat kalian, impian kalian insya Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ini. Kemudian pagi hari, ngapain? Ya tadi saya pagi hari, setelah itu baca Quran, setelah itu saya memberikan makan ayam, kemudian memelihara tanaman, setelah itu saya olahraga. Ya, olahraga di lapangan, beberapa kali saya putar jogging. Setelah itu saya bersih-bersih, mandi, sarapan, kemudian saya mengisi di SMA PKP. Kemudian saya kembali lagi dan akhirnya hari ini seperti ini. Ya, terus dibuat jadwal sampai nanti malam. Ya, saya ada jadwal lagi, saya tuliskan. Ya, hari ini saya ngapain saja, direncanakan semuanya. Kalau kalian seperti itu, saya yakin setiap hari akan optimal. Dan ini kemungkinan besar, peluang besar kalian bisa mendapatkan kampus impian, kampus terbaik dan masa depan jauh lebih baik lagi. Ya, ini yang pertama. Buat daily schedule atau daily activity atau jadwal harian. Sukses merencanakan berarti kalian telah merencanakan kesuksesan. Namun gagal merencanakan berarti kalian telah merencanakan kegagalan. Ya, oke. Yang berikutnya adalah gunakan media belajar yang tepat. Dengan kondisi pandemi, kalian bisa belajar dengan banyak metode dan juga dengan berbagai media yang ada. Sekarang, bimbingan belajar online juga banyak. Dengan media-media pembelajaran juga banyak. Di YouTube banyak sekali. Kemudian di Google, Mbah Google, Masya Allah, banyak sekali teman-teman sekalian. Ya,
Dengan handphone Anda, dengan laptop Anda nggak perlu ke perpustakaan untuk mencari informasi dan kebutuhan. Cukup di googling, Anda akan ketahuan. Anda tinggal mencari saja informasi di Wikipedia dan lain-lain. Semua informasi Anda bisa dapatkan, ya. Terkait dengan perguruan tinggi semuanya ada. Terkait dengan menyelesaikan soal-soal pembelajaran ada semua, ya. Tinggal bagaimana kemauan kita. Berbagai media, aplikasi support. Kalau kalian sukanya main, silakan main, ya. Tapi main yang bermanfaat. Di handphone itu ada aplikasi meningkatkan kecerdasan otak. Ada permainan bahasa, ya. Itu coba kamu mainkan permainan bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab itu, mainkan itu, permainan itu, sehingga kemampuan bahasa kamu bagus. Permainan kecerdasan otak, searching, permainan kecerdasan otak akan keluar, ya, seperti tes skolastik, ya. Kalau kalian sering mainnya itu bagus, positif, tapi kalau permainan adalah kekerasan, cepet-cepetan, ya, kuat-kuatan, ya, bahkan cenderung pornografi, kemudian yang menjurus permainan yang lain itu akan merusak otak bagian depan, yaitu prefrontal control, ya. Prefrontal cortex ini yang kortek yang mengontrol kendali membedakan manusia dengan hewan. Itu di sini. Kalau ini sudah rusak, manusia sudah kayak hewan, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, supaya kalian betah belajar dari rumah, maka coba kalian buat meja belajarnya yang rapi dan nyaman tempat belajar, ya. Ini pencahayaan harus cukup. Jangan belajar di tempat yang gelap. Kenapa? Kalau kalian belajar tempat yang gelap, akan berakibat pada mata kita mengalami kerusakan, bahkan kebutaan. Gara-gara sinar biru dari handphone atau laptop kita. Ini berbahaya sekali, ya. Sirkulasi udara yang cukup. Kenapa? Kalau sirkulasi udara ke otak kurang, akan berdampak asupan oksigen ke otak kurang, maka kalian akan mudah lelah, mudah ngantuk, mudah nguap, dan akhirnya ketiduran. Gitu, ya. Kemudian apa? Dibuat yang rapi, yang menarik, desain yang bagus supaya kalian senang di sana, ya. Kemudian kalau kalian hobinya ikan cupang, ya, memelihara ikan cupang, taruh ikan cupang di depan meja belajar. Kalau kalian hobinya ini tanaman hias, taruh tanaman hias, terutama yang bisa menghasilkan oksigen, ya, taruh di situ. Maka kalian belajar akan nyaman. Kemudian siapkan air mineral, ya, supaya kalian tidak terjadi dehidrasi, ya. Ini teman-teman sekalian beberapa trik supaya kalian betah belajar lama. Setiap 1 jam kalian break, kalian istirahat dengan apa? Refreshing, kemudian kalian terapi, ya. Kemudian kalian bisa jalan-jalan, lihat pemandangan, kemudian balik lagi gitu, ya. Jangan lama-lama refreshingnya, 5-10 menit saja breaknya, ya. Kemudian apalagi teman-teman sekalian, yang bisa kalian lakukan berikutnya adalah kalian juga harus menggunakan yang berikutnya, cara belajar yang efektif. Adab, ini penting. Sebelum kalian adab menuntut ilmu. Contoh, sebelum belajar kalian berdoa, ya Allah, jadikan ilmu yang aku pelajari manfaat untuk kehidupanku. Mudahkan ya Allah aku menerima ilmu hari ini, ya Allah. Lancarkan ya Allah. Dan jadikan ilmu ini ya Allah menjadi bekal terbaik untuk di dunia dan di akhiratku nanti. Masya Allah. Sungguh-sungguh berarti kalian berdoa. Sebelum belajar berdoa, posisinya harus duduk, upayakan duduk, dan jarak laptop dengan mata atau handphone dengan mata itu 30-40 cm. Kalau terlalu dekat, ini bisa menyebabkan rabun atau kerusakan mata yang lain, ya. Jadi ini penting, jangan sampai kalian belajar sekarang kondisinya tidur-tiduran. Kalau tidur-tiduran, lama-kelamaan akan ketiduran. Ingat itu. Kalau kalian belajarnya tidur-tiduran, lama-kelamaan akan ketiduran. Ingat itu, ya. Oke, berikutnya adalah coba suasana lingkungannya dikondisikan. Misalkan kalian hobinya mendengarkan musik, boleh pas belajar sambil dengarkan musik. Pak, saya hobinya mendengarkan Quran. Silahkan pas belajar sambil mendengarkan Al-Quran. Dan lakukan review. Kenapa orang kalau belajar kok suka lupa? Kok ketika mendapatkan materi sering lupa? Ini karena jarang direview. Kata pakar otak, kalau anak itu setelah belajar dia melakukan review mengulang inti-inti dari materi yang disampaikan 30 menit setelah dia mendapatkan materi itu, kemudian malam hari sebelum dia tidur dan pagi hari pada saat dia bangun, maka otaknya akan merekam apa yang telah dipelajari itu sampai 9-100%. Jadi ingatannya akan lama, yaitu long term memory. Inilah yang penting. Selama ini kalau kita belajar jarang mereview, dikasih tahu guru ya sudah selesai. Kadang mendengar tapi tidak mendengarkan, apalagi sampai mereview. Mereview itu diulang kembali, dipelajari lagi, ya. 30 menit setelah guru menjelaskan, kemudian
malam hari sebelum tidur, dan pagi hari pada saat kalian terbangun tidur. Ya, itu adalah kesempatan terbaik untuk kalian mengendapkan materi. Kalau kalian nggak pernah mereview, akan menguap. Tapi kalau kalian sering mereview, maka akan mengendap. Itu ingat baik-baik. Ya. Kemudian gunakan senam otak ya untuk refreshing dan teknik memori. Ini saya tulis di buku saya yang ke-5, Belajar dengan Otak Kanan. Ya, ada buku saya yang ke-8 tentang mengajar asyik di zaman now yang harus dimiliki oleh guru-guru supaya pembelajaran tetap asyik ya. Oke, jaga kesehatan ini penting sekali ya, karena pendidikan itu penting namun kesehatan terbukti jauh lebih penting. Dengan kondisi pandemi sekolah akhirnya ditutup kan? Gara-gara apa? Sehat itu penting. Nyawa itu mahal, tidak ada yang jualan di kota manapun. Nggak ada yang menjual nyawa. Maka kesehatan ini penting. Adakah yang lebih penting lagi? Ada. Yang lebih penting lagi adalah keimanan dan ketakwaan kita. Itu yang lebih penting daripada kesehatan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, silakan kalian lakukan olahraga yang kalian sukai. Dengan kalian olahraganya bagus, kesehatan bagus, ujiannya nanti insya Allah kalian bisa lancar. Kalau kalian sehat. Tapi kalau sakit, ini bahaya. Pada saat kalian sakit, ujian ini nggak akan optimal. Ya, jadi silahkan manfaatkan dengan baik. Yang berikutnya kalian harus punya cita-cita, punya mimpi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Yale University, kampus ketiga terbesar di Amerika, 27% mahasiswanya nggak punya cita-cita dan impian. 17 tahun kemudian jadi orang gagal. 60% yang punya cita-cita namun nggak jelas. 17 tahun kemudian biasa rata. 10% cita-citanya jelas namun nggak ditulis, nggak detail. 10% ini 17 tahun kemudian 3% yang citanya jelas, terukur dan ditulis dengan baik. Ternyata 3% ini 17 tahun kemudian menjadi orang yang sangat sukses, sangat kaya raya. Kekayaan mereka ternyata malahkan kekayaan yang 3%, 97% ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda, inilah buktinya. Lailatul Qomariyah, anaknya tukang becak, namun dia menjadi doktor di saat dia masih muda. Anaknya tukang becak, dia mendapatkan IPK 4,0. Meraih gelar doktor di usia 27 tahun dengan nilai sempurna IPK 4,0. Siapa sangka, dia diantarkan oleh ayahnya pada saat wisuda dengan menggunakan becak ayahnya. Hingga S3 meski hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ayahnya, Saningrat, sehari-hari bekerja sebagai penarik becak. Ibunya, Rusmiati, bekerja membantu tetangganya membuat tempe. Saningrat dan Rusmiati pun tak kuasa menahan haru saat menghadiri wisuda Laila. Mungkin mereka yang hanya pendidikannya hanya SD saja. Suatu saat nanti kalian akan buat orang tua kalian bangga. Suatu saat nanti kalian akan buat orang tua kalian bahagia ketika kalian mampu menjadi mahasiswa terbaik di kampus impian kalian. Saat kalian wisuda, seperti itu tadi gambarannya. Orang tua kalian bangga, tersenyum bahagia, menangis haru saat menyaksikan kalian memakai toga lulusan dari kampus impianmu. Lulus dari sekolah menengah atas di Pamekasan. Buatlah orang tuamu bangga. Laila diterima langsung di jurusan maka teknik kimia. Orang tua IPS akan bangga kepadamu. PMDK. Sekolah akan bangga. Laila juga mendaftar beasiswa bidik misi dan berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah dari jalur prestasi. Setelah lolos beasiswa, Laila pun mengupayakan pendapatan lain dengan mengajar bimbingan belajar privat. Laila kemudian melanjutkan pendidikan mendapatkan IPK 4,0 di saat usianya masih muda, 27 tahun. Disertasi Laila ditujukan untuk meningkatkan kita lihat berikutnya. Fisika, Piranti Solar Cell. Berikutnya adalah Profesor Udin. Inilah dia. Siapa Profesor Udin? Profesor Udin ini adalah marbot masjid. Dia anaknya orang desa, anaknya orang kampung, untuk sekolah nggak punya biaya, orang tuanya miskin di pelosok di daerah, di kampung di daerah Jawa Tengah. Namun dia tidak menyerah. Dia kemudian belajar sungguh-sungguh, akhirnya diterima di kampus UNY. Karena dia tidak punya biaya, dia akhirnya tidurnya di masjid. Dia menjadi marbot masjid yang ada di Masjid Al-Amin namanya, ya, yang ada di Yogyakarta, jaraknya 5 km dari kampus UNY. Untuk ke kampusnya, dia naik sepeda ontel, jaraknya 5 kilo dari masjid yang dia tinggali di sana. Dia tidur di sana, pagi hari dia sholat subuh sebagai yang bagian azan, bagian qomat juga dia. Kemudian kadang dia memimpin juga menjadi imam.
kemudian membersihkan masjid, dan pagi hari setelah itu dia nganterin tempe, karena dia jualan tempe ke pedagang-pedagang. Lalu dia berangkat kuliah, dan sore hari dia kembali lagi untuk membersihkan masjid dan ngajar TPA untuk anak-anak sekitar masjid itu. Luar biasa. Yang dulu perjuangannya menjadi penjual tempe dan tinggalnya di masjid sebagai marbot, sekarang dia menjadi seorang profesor. Dan masih banyak orang-orang yang kayak begini, yang seperti ini. Ternyata siapa yang berusaha dan berjuang, insya Allah dia akan berhasil, akan sukses. Ya, saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa lagi kisah yang lain. Ya, ini adalah temannya, adiknya istri saya. Ya, saat ini kuliah, adiknya istri saya kuliah di kedokteran Unpad, sekarang tingkat 3 di Fakultas Kedokteran Umum. Dia cerita kepada saya waktu liburan, Dek, ada temanmu yang menginspirasi? Ada Kak? Siapa? Namanya Inka Kusmayanti. Oke, saya akhirnya cari siapa dia. Dia anaknya tukang gali kubur, masya Allah ya. Anaknya tukang gali kubur bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Ya, inilah kisahnya. Ternyata siapa yang mau berusaha pasti ada hasilnya. Nah, gitu. Inka Kusmayanti, anak seorang tukang gali kubur, tak menyangka dirinya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Inka berhasil masuk ke jurusan yang sangat ia idam-idamkan sejak kecil. Ya, bocah berusia 18 tahun ini juga berhasil mengalahkan ribuan peserta SNPTN lainnya di Indonesia. Oh, mungkin ini emang bukan mimpi gitu. Inilah perasaan yang akan kalian rasakan nanti saat kalian dinyatakan lulus diterima di kampus IPIAN. Kalian nanya sama teman aku, ini mimpi nggak sih? Enggak, Inka, enggak. Tapi anaknya tukang gali kubur berjuang untuk membahagiakan ayahnya. Anak piatu yang tidak punya ibu ingin membahagiakan ayahnya yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan. Aku dapat gak sih? Aku sampai ngeliat, sampai udah gak terhitung lagi. Aku ngeliat ke website itu, Pak ini bener nggak, bacain lagi. Aku takut semuanya itu cuma palsu gitu. Aku takut banget Kak. Dedi Ismayadi, sosok ayah di balik kesuksesan Inka yang lolos. Bapak tidur, terus nafasnya berat gitu kan. Nah tuh apa ya? Di situ tuh motivasi aku, semangat aku tuh selalu kayak di refresh Kak. Di situ aku tuh kayak kena pecut keras banget Kak. Aku ngerasa kayak Bapak butuh aku gitu. Gak ada lagi yang bisa nolong Bapak. Ya oke, semua orang bisa, tapi Bapak pasti pengen aku tuh membanggakan Bapak gitu. Inilah anak-anak sekalian, tujuannya adalah ingin membanggakan ayahnya, ingin membanggakan orang tuanya, ingin menjadi anak yang mampu membuat orang tuanya tersenyum bangga. Anak-anak sekalian, akan tiba masa sebentar lagi, ya minggu depan kalian akan ujian akhir sekolah. Kemudian kalian akan melaksanakan UTBK. Belum tentu kalian bisa ketemu lagi. Ya, karena di sekolah nanti belum tentu ada wisuda yang kalian bisa berkumpul. Bisa jadi kalian tidak bisa bertemu lagi. Ayo buat kenangan terbaik. Sehingga suatu saat nanti, saat kalian bertemu, kalian memakai jaket alma mater kebanggaan kalian semua. Ada yang memakai jaket alma mater warna kuning, mahasiswa UI. Ada yang memakai jaket alma mater warna biru dari Universitas Unpad atau ITB atau IPB. Insya Allah warna hijau ITB. Ya, insya Allah kalian bisa. Insya Allah suatu saat nanti kalian reuni bersama teman-teman kalian bangga. Alumni dari SMA Budi Warman 2 mampu banyak diterima di kampus-kampus impian, menjadi kebanggaan sekolah. Guru-guru bercerita semua, ini kakak kelas kalian yang sudah berhasil, bangga memiliki anak seperti Anda, murid seperti Anda. Orang tua Anda bangga, ya karena foto Anda dipasang, ditempel, ditaruh di meja ruang tamu. Setiap ada orang datang ke rumahmu bangga, ini anakku alhamdulillah bisa kuliah di Universitas Indonesia, Masya Allah. Suatu saat nanti kalian bisa teman-teman. Apalagi kalian gak jauh lokasinya dengan UI.
nggak jauh lokasinya dengan kampus-kampus terbaik di UNJ, di IPB. Kalian bisa meraih itu semuanya, asalkan ada kemauan.